perkenalkan diri, nama saya Reksi Korintus. Saya Alfian Tautahayan. Dan dengan Bapak? Nama saya Sofian, nelayan, salah satu nelayan dari Kampung Bugis. Oke, terima kasih Pak sudah hadir di sini. Kami ada ingin berdiskusi sedikit saja sih Pak. Ya, diskusi biasa kayak ini tentang pengaruh sampah di laut Pak. Ya, kalau menurut Bapak nih sejauh mana sih Aktivitas penangkapan ikan Bapak di laut? Ya, itu sampahnya sangat mempengaruhi nggak atau menghambat kegiatan Bapak saat menangkap ikan di laut? Sangat-sangat mengganggu atau sangat-sangat mempengaruhi para nelayan. Ya, khususnya seperti sampah plastik. Sampah plastik itu selalu mengganggu nelayan seperti dari pembuangan jaring, selalu menyangkut di sampah itu tadi. Sebelum sejauh itu, Bapak dalam seberapa lama sih sebagai penelayan? Saya jadi nelayan itu dari tahun 2002. 2002 itu sudah beraktivitas sebagai nelayan pesisir. Berarti udah sering mengalami atau sering menemui suatu sampah di laut di saat beraktivitas penangkapan ya Pak? Ya, di saat kita menangkap ikan seperti pembuangan jaring, selalu ditemukan seperti sampah-sampah plastik seperti ya sampah kresek-kresek yang bekas-bekas kantong-kantong plastik, selalu mengganggu para nelayan seperti ya ikan seperti mau melanggar jaring karena nampaknya ada sampah akan takut melanggar jaring. Nah, itu saja. Itu mempengaruhi nggak sih Pak dengan besar kecilnya tubuh ikan? Kan dia kan kan biasanya itu sampah ada kayak cairan di dalamnya, kan ikan itu kan mengonsumsi. Itu pengaruh nggak sih Pak dalam bentuk atau besar kecilnya ikan? Sangat berpengaruh. Seperti biota laut itu maunya memang bersih seperti dari karang-karang itu tadi. Tapi kalau sudah karang-karang disangkuti dengan sampah plastik, sampah plastik itu akan mempengaruhi untuk pembesaran ikan itu tadi, seperti yang namanya limbah produksi seperti kimia dari plastik itu tadi akan mempengaruhi kehidupan ikan-ikan itu tadi. Terus dengan alat tangkap Bapak, biasanya itu kan kita menangkap itu pakai jaring. Itu jaringnya biasanya itu sobek, itu Bapak beli kembali atau Bapak perbaikin? Itu kan harus membutuhkan biaya juga. Ya. Itu kan juga salah satu mempengaruhi pengaruh pendapatan Bapak. Ya, sangat-sangat berpengaruh itu semua. Kalaulah sampah seperti bukannya sampah bersih saja, seperti sampah kayu-kayu akan menyangkut ke jaring, otomatis jaring yang kita gunakan itu akan sobek. Nah, tetap akan kita perbaiki sendiri dengan cara satu ya tadi. Kalau bahasa nelayan itu disulam kembali. Sudah jangan mengganggu dari aktivitas satu. Yang kedua, waktu akan memakan waktu seperti dia penjahitan jaring yang koyak itu tadi. Bertani 1 jam mungkin 1 hal menjadi 2 jam. Kita akan melaut ini tadi, kita mau benahi jaring dan sebagainya gitu. Itu saja. Berarti kalau dalam sebulan tuh Bapak melautnya sekitar berapa kali Pak? Kalau hari-hari, Setiap hari gitu? setiap hari. Yang namanya nelayan pesisir ini tadi ya balik hari, seperti kita pergi pagi ataupun malam akan pulang pagi. Berarti kalau dalam sebulan itu sering terjadi kerusakan alat tangkap ya Pak? Ya. Kalau pengeluaran untuk mengendari alat tangkap itu berapa tuh Pak biasanya Pak? Untuk membetulkan jaring itu tergantung pada jaringnya dan sobeknya. Kalau kecil ya mungkin kecil biayanya. Kalau besar ya kemungkinan satu hal akan diganti jaringnya. Jaring itu akan diganti ya
ya diganti dengan yang baru, istilah penyisipan kepada jaring yang sudah robek ataupun yang sudah ya nggak bisa dipergunakan, akan diganti yang baru gitu. Itu Pak kan di saat jaringnya rusak, ini jaringnya besar lah rusaknya. Kan di situ udah dapat ikan lah. Itu kita rugi nggak Pak? Ya sebenarnya untuk rugi itu tadi ya itu tergantung harga ya. Harga ikan itu tadi harga global. Seperti globalnya gimana ya, hari ini akan naik seperti yang 1.000 tadinya, ya kemungkinan besok akan naik 2.000. Berarti nggak menantang ya? Nah, tidak menantang. Ya, Naik turun. turun dengan harga itu tadi kadang merugikan nelayan. Pada suatu iklim terjadilah iklim seperti angin kuat, angin kencang, penghasilan enggak seberapa. Itu juga salah satu penghambat dari para nelayan. Hasil penghasilan dari tadinya 1.000-2.000 ya akan terjadi pada iklim, ada iklim penghasilan 2.000 tadi kemungkinan akan turun. Seperti pada hari ini semalam dapatnya 2.000, terjadilah angin beribu dan sebagainya. Nah, pendapatan jelas sedikit, mungkin akan turun harganya itu tadi, penghasilan itu 1.000 perak. Nah, begitulah kira-kira. Itu Pak, kalau sampah itu kan banyak sih jenisnya. Terus dia ini nggak, apa namanya, setiap tempat setiap bapak nelayan atau pergi berlayar itu selalu menemukan sampah nggak, atau pernah menemukan suatu tempat tuh emang benar-benar nggak ada sampah? Ya itu tergantung daerahnya. Kalau daerah seperti ya yang namanya pesisir, ya harus di pesisir itu di pinggiran pantai. Di pinggiran pantai itu umumnya sekarang sudah banyak sampah produksi, sampah alam seperti ya ranting-ranting pokok dan sebagainya. Itu sangat mengganggu kepada seperti pokok-pokok yang ada di laut, akan mengganggu kepada nelayan. Berarti nggak pernah dapat lokasi yang benar-benar bersih sampah ya Pak, bersih dari sampah? Tidak, saya rasa kalau di daerah Pulau Bintang sangat sulit untuk mendapatkan daerah yang benar-benar bersih tanpa pengaruh sampah. Pengaruh limbah. Tapi kalau di tengah laut juga seperti itu atau beda Pak? Sama aja ya. sama. Umumnya Bapak biasa kalau berlayar di mana Pak menangkap ikannya? Ya kalau kita nelayan seperti saya ini ya nggak jauh-jauh sih. Ya Pulau Bang, kadang sekali-sekali juga ke Lagoy, daerah Lagoy ya, Mabur dan Kijang, kemana-mana yang namanya menggunakan transportasi seperti pompong, jenis pompong itu tadi menggunakan mesin, alat tangkap seperti jaring, pancing dan sebagainya. Solusi apa sih Pak, supaya solusi apa yang harus diberikan supaya berkurangnya lah, kalau ditiadakan dengan sampah sepertinya tidak bisa, nggak mungkin. Untuk berkurangnya solusi apa, atau ada nggak dari pemerintahan untuk ada kegiatan khusus untuk pembersihan sampah gitu, untuk mengurangi aja? Untuk pada pemerintah, setahu saya itu pemerintah itu sangat-sangat memperhatikan para nelayan. Ya dari pihak nelayan seperti perikanan, LBH-nya, dari lingkungan hidup dan dinas-dinas SDA sangat memperhatikan. Saya rasa sangat memperhatikan untuk kegiatan pembuangan sampah, untuk mengatasi sampah. Pemerintah itu selalu memberi penyuluhan kepada nelayan-nelayan tadi. Akan tetapi tidak terrealisasi mengenai sampah itu tadi. Dengan arti kata saya sih sebagai nelayan akan melaut. Pada hari ini, hari ini juga ada ketua penyuluhan. Ya saya rasa saya sangat tidak mungkin akan mengikuti penyuluhan itu tadi karena saya akan melaut, begitu loh kira-kira.
Berarti memang ada dari pemerintahan Iya, khusus dari untuk bagian pemerintah. mengatasi Untuk sampah. mengatasi sampah. Berarti memang sangat mempengaruhi kali ya Pak dalam terhadap pendapatan gitu. Sangat-sangat berpengaruh. Apalagi dalam hal, apalagi dalam alat tangkap. Ya, satu dari untuk kerusakan alat tangkap seperti jaring selalu mempengaruhi. Ya, jaring itu koyak ataupun yang pada jaring. Nah, untuk mendapatkan penghasilan ikan itu tadi akan berkurang karena adanya sampah. Nah, itu saja. Kalau tadi Bapak bilang kan solusinya paling dari pemerintah kan ada penyuluhan seperti ada kegiatan itu kan Pak. Berarti penyebab yang Bapak tahu sampah di laut itu apa Pak? Penyebab sampah ada di laut itu? Saya rasa sampah-sampah itu ya penyebabnya lain tidak ya dari manusianya itu sendiri. Ya, tidak ada kesadaran untuk membuang sampah kepada tempatnya. Berarti ini masalahnya di sumber daya manusianya ya Pak? Ya, di sumber daya manusianya itu sendiri. Karena kita nggak bisa juga ya SDM pemerintah. ya, SDM ya, sumber daya manusianya itu tadi. Karena pemerintah udah kasih solusi. Ya, Tapi manusia kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu sangat-sangat memperhatikan rakyatnya begitu, masyarakatnya. Seperti saya sendiri sebagai nelayan, saya tidak akan menyalahkan pemerintah. Pemerintah itu sangat-sangat membantu, sangat peduli kepada nelayan. Apa kebutuhan nelayan akan diadakan. Masyarakatnya aja. Ya, tinggal masyarakatnya. Iya. Ya, jadi saran dari Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa di Tanjung Pinang khususnya di Umrah ini, saran untuk sampah laut itu ada nggak sih Pak? Ada. Seperti saya sangat bersyukur sekali kepada mahasiswa untuk peduli kepada masyarakat nelayan. Satu, untuk memperhatikan nelayan. Seperti ya apa yang menyangkut keluhan-keluhan nelayan itu tadi, seperti sampah-sampah ini tadi. Jadi sangat-sangat saya berterima kasih kepada mahasiswa Umrah yang ya sangat-sangat memperhatikan nelayan itu tadi, masalah sampah untuk karena apa sampah ini adanya di laut. Nah, alhamdulillah saya berterima kasih juga kepada mahasiswa yang ada di Umrah, sangat-sangat peduli kepada para nelayan. Begitu saya terima kasih. Oke guys, kesimpulan dari podcast kita ini terhadap bagaimana sih dampak sampah itu dalam pendapatan nelayan. Buat teman-teman, buang sampah pada laut itu sangat merugikan, apalagi terhadap nelayan dan juga kepada ikannya. Karena itu sangat mempengaruhi pendapatnya, terus mempengaruhi perkembangan pada ikan. Jadi buat teman-teman, tolong peduli terhadap dengan sampah. Tolonglah dengan kesadarannya. Kita sama-sama menjaga lingkungan kita, terutama pada laut. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton podcast kami. Terima kasih kepada Bapak siapa tadi Pak? Bapak Bapak Sofian. Sofian ya Pak. Atas waktunya. Atas waktunya sudah berkesempatan hadir di sini. Terima kasih banyak Pak sudah ngasih sharing-sharing sedikit lah ilmu tentang sampah laut. Ya, saya Reksi Korintus. Dan saya Alfi Anita Utahayan. Dan saya Sofian, nelayan Kampung Bugis. Sangat berterima kasih. Oke, sekian dan terima kasih.